Dunia adalah permainan yang menipu, sebagaimana zat yang menguasai seluruh jiwa mengutarakannya. Bukan prediksi, namun pasti. Nihil cacat, syarat akurat. Hampir bisa dihitung jari saja mereka yang mau berkontemplasi. Sayangnya, kalau sudah begini, siapa yang akan dituding? Pihak vertikal atau horizontal? Kekacauan ini membatasi pilihan. Bukan lagi nyawa yang jadi taruhan, melainkan keteguhan. Kekuatan meremas bara api. Penguasa hasil undian massal 5 tahun sekali itu bertekuk lutut, pun dengan sederet kaki tangannya yang melumpuh. Pandangan manusia terbaik sepanjang masa sudah terbukti sekarang. Padahal ribuan tahun lalu, tanpa teknologi secanggih sekarang, beliau sudah mewanti soal poros tengah yang akan dan sekarang sudah memanas. Semua orang awalnya menganggapnya isapan jempol belaka. Tidak sempat mereka belajar sampai realitas itu menampar wajah mereka satu persatu, serempak dalam sekali tepuk. Satu di antara pendambak kemerdekaan hakiki itu adalah Luhut. Pelosok desa sawahan jadi harapan terakhirnya bertahan. Sekadar menunggu panggilan pulang atau justru menguatkan diri menantang. Dalam sisa waktunya, setidaknya satu hal yang menjejali kepalanya adalah keberuntungan masih menjadi miliknya. Resah menggurat wajah Luhut dan juga turut serta meriasnya. Matanya lelah meratapi yang lalu. Meski bukan salahnya, dorongan itu merontokkannya. Diambilnya gelas dari seng berkarat bekas bapaknya, mencari setetes air di sana. Syukurlah, setetes komoditas termahal itu masih tersisa untuk membunuh dahaganya. Menariknya, kini keberadaannya mampu melindas darah bumi yang sempat jadi rebutan. Menganggurkan kertas warna-warni bergambar wajah Kapitan Patimura, Tuanku Imam Bonjol, sampai Soekarno dan Hatta, membuatnya serupa dengan lembaran fulus papan permainan monopoli. Usai gersang di tenggorokannya sedikit sekali, tuntas, linglung, Luhut melangkah, berjalan sempoyongan mendekati jendela. Oh, mungkin ini puncak kemurkaan Tuhan, katanya. Menduga-duga, atau lebih tepatnya meyakinkan diri. Langit begitu berat. Tunggu dulu, itu mendung? Sepertinya bukan. Tidak ada mendung seperti itu sepanjang sejarah. Kalaupun ada, mengapa begitu pekat? Sepagi ini rasanya seperti malam hari. Mungkin hanya gerhana. Sebentar lagi akan normal. Kedua lubang hidung Luhut menyemburkan napas berat. Tidak ada yang memuaskan Luhut ketika matanya menyapu sekitar. Matahari lenyap entah kemana. Dedaunan terbebat warna hitam. Tanaman depan rumahnya yang layu dan jalan yang banjir salju hitam mencacinya. Salju membungkus sekitar. Ya, begitulah kurang lebihnya. Atau entahlah apa kata para ilmuwan. Benda-benda mirip kristal salju itu genap seminggu membungkus kota. Intensitasnya meningkat 3 jam sekali, merobek udara. Tidak hanya itu, kendaraan tertimbun. Kemarin Luhut mencoba keluar rumah. Hanya ke teras saja, salju hitam itu sudah membenamkan betisnya. Dan sekarang, pintu depan sudah terdesak ke dalam, tertekan dari luar. Adu kuat mata Luhut meladeni tekanan alam terputus saat gangguan datang dari ulu hatinya. Lambungnya melilit, perih sekali. Usus 12 jarinya terakhir beroperasi adalah 75 jam yang lalu. Ketika itu, giginya sibuk menggilas tempe yang setengah busuk. Dan sekarang sudah mengampas, meninggalkan badannya. Bau salju hitam itu semakin mengoyak-oyak hidung.
Udara dingin iseng menyelinap, membawa aroma menusuk hidung yang lebih hina dari pembelot negara. Bulu roma menari di atas tubuh berdaging tipis Luhut, melayangkan ingatannya pada masa kanak-kanaknya, jauh sebelum dia dipaksa berjabat tangan dengan carut marut ini. Aku tidak mengerti mengapa dia seperti itu, ibu berkata pada suatu malam. Tidak usah risau, kata bapak, santai dengan rokok bergambar tempat penyimpanan garam di sela-sela jari manis dan jari tengahnya. Sampean lek ngomong kok ngono. Kamu kalau bicara kok begitu, jawab ibu. Nanti aku akan ngobrol dengan Pak Din. Dia kan paham masalah begini. Asap meluncur dari bibir hitam bapak. Nanti juga pasti dia bisa bicara lagi. Seperti biasa, tawaran bapak tidak lantas memuaskan ibu begitu saja. Oleh karena itu, kali ini ibu mendesak, mengharap kejelasan. 18 bulan menjadi dambaan kedua orang tua Luhut ketika anak-anak seusianya dengan mulut mungil itu mulai mengenal kata. Tetapi beda dengan bayi Luhut. Pada usia segitu, Luhut tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Barang goib menjadi kambing hitam, sebagaimana yang menimpa bayi di kampung sebelah. Rindu itu menjadi ajaib sekarang. Entah mengapa, semakin Luhut menggali ingatannya, semakin hangat dirinya. Dingin-dingin itu seakan bertekuk lutut, berhenti merebak. Pelan, penjelasan tentang rangkai di kepala Luhut. Itu adalah sebuah kenyamanan dari ibunya. Di balik seulas senyum yang selalu menggaris bibirnya, Luhut tahu bahwa ketakutan sebenarnya melingkupi ibu. Luhut meyakini bahwa kehadirannya dengan keadaan demikian untuk menguji seberapa tangguh ibu. Untuk berterima kasih kepada ibu yang selalu mengisi waktunya dan bapak yang tak peduli seberapa banyak peluh membanjiri badan legamnya demi membayar kesempatan langit yang jatuh kepadanya, Luhut memaksa diri untuk mengikuti sekolah formal. Di sekolah, Luhut memang dipandang sebagai anak yang pandai. Tidak pernah ada warna merah menjamah rapotnya. Guru-guru angkat topi terhadap kinerjanya. Oleh sebab itu, sekolah sepakat agar Luhut mau berbuat lebih. Bicara tuntutan berlebih, Luhut sudah menjawab tantangan itu. Dengan cara yang dia sukai tentunya. Menstruktur kekalutan di sekitarnya ke dalam labirin di kepalanya. Betapa Luhut sangat kesal ketika lingkungannya tak kunjung membuka mata, barang sedikit pun. Larut dalam realitas semu. Kebahagiaan fana. Tidak ada yang peduli akan kedatangan pria laknat itu. Satu di antara 3 lakon babak terakhir dunia. Oleh karena Luhut kesulitan untuk merangkai kata-kata, maka ia menggunakan 10 jarinya untuk membangun komunikasi. Dengan jeli dia mengacungkan jempol untuk mengisyaratkan huruf A, kemudian mengangkat jari manis bertanda huruf B, dan huruf-huruf selanjutnya mengikuti jumlah urutan jarinya. Orang tuanya paham dengan kode seperti itu, tetapi tidak sepenuhnya mereka memahami apa yang dimaksud Luhut. Pada suatu ketika, suara ketukan pintu menumpas nostalgia Luhut. Secepat suara itu datang, secepat itu pula dia menelan ludah. Cemas menerkam dadanya. Apakah ini saatnya? Entahlah. Jawaban itu hanya akan didapat dengan membuka pintu. Napas panjang dan napas berat mengiringi Luhut, seakan-akan menandakan bahwa dia sedang putus asa. Butuh usaha keras untuk menghimpun nyali.
Bukan karena Luhut merasa kerdil di hadapan sosok yang ada di balik pintu, melainkan lebih pada gugup, tegang menyongsong adegan selanjutnya. Bisa jadi inilah momen yang selama ini dia persiapkan. Demi inilah dia sekuat tenaga membungkam mulut, menyiapkan serangkaian kalimat, energi, dan pikiran untuk menyembur penyilap itu. Pendusta yang membuat manusia terhebat sepanjang masa geram, induk dari pemutar balik yang nyata dan yang semu. 10 langkah berat mengantar Luhut ke pintu. Dengan getaran yang menjalari tangan kanannya, dia meraih gagang pintu yang lapuk. Setelah memohon maaf kepada sang penguasa jiwa dan memohon pertolongan, Luhut menariknya. Dan benar saja, pria itu dengan segenap kedikdayaan berdiri di sisi lain pintu. Bibirnya melengkung menampilkan barisan gigi. Saat bertukar pandangan dengannya, seketika alur pikiran Luhut menyepakati berbagai gagasan yang selama ini merampas jam tidurnya. Betul, akurat sekali. Memang dia yang setelah peristiwa syarat keagungan langit itu, dia muncul lagi. Jelas, rangkaian dalam hidupnya, adegan-adegan itu adalah untuk menuntunnya pada momen ini. Untuk apa aku harus mempercayaimu? Dengan penuh kepercayaan diri, Luhut tanpa basa-basi mencecar pria itu. Kau hebat, jawab pria itu, suaranya mantap. 30 tahun membungkam mulut. Tutup mulutmu laknat, Luhut menjeritkan kata-katanya. Pria itu mendengus, tersenyum licik. Demi dia, aku tidak akan pernah menjadi pengik. Kalimat itu terputus. Terlebih dahulu disela oleh pria yang berdiri di depan pintu. Aku tidak hanya punya apa yang kau butuhkan. Pria itu tadi memotong kalimat Luhut. Rambut gondrong ikalnya bergibar terkena angin. Tapi juga apa yang kamu mau, sambung pria itu. Aku tidak hanya punya apa yang kau butuhkan, tapi apa juga yang kamu mau. Kalimat itu mendengung di kepala Luhut. Aku tidak hanya punya apa yang kau butuhkan, tapi apa yang juga kamu mau. Akhir kalimat Luhut masih menggantung di ujung lidahnya. Tengoklah pria berbadan tegap itu. Dari penampilannya, pria itu bukan darwis atau mayat jadi-jadian yang berkeliaran demi menjumpal perut. Selain itu, tidak ada tanda-tanda calon pengidap hipotermia pada dirinya. Kendati hanya kaos dan celana jeans saja yang melekat di badannya. Aku tidak percaya padamu. Lolos sudah kalimat tertahan Luhut. Si pria itu mengembuskan napas. Tidak ada pilihan yang lebih baik daripada ini. Sampai mati pun aku tidak akan mau, sergah Luhut. Pria itu kembali menimpali. Tidak ada lagi yang bisa menolongmu. Luhut bersiap membanting pintu ketika pria itu kemudian berkata lagi. Kurasa percakapan ini ternyata membosankan. Ingat, satu lagi. Aku punya sesuatu yang selama ini kau inginkan. Bahkan lebih dari itu. Yang kau butuhkan juga ada. Ludah menggelinding di leher Luhut. Ketika pria itu menelengkan kepala, Luhut mendadak terseret, menimbang-nimbang. Gawat, runtuh sudah garis batasnya. Pendirian kukuhnya tumbang. Rayuan itu sukses menikung hati Luhut. Luhut kehilangan kendali atas lidahnya sendiri. Dan tepat saat itu juga, di luar kehendaknya, dia justru berkata, Aku ingin. Tentu saja aku tahu. Tentu saja aku tahu apa yang kau mau. Apapun itu untukmu. Selama kau ikut denganku. Mari kita bisa membicarakannya selama perjalanan. Setidaknya
untuk mengusir kebosanan. Kalau urusanku sudah selesai, aku akan membawamu ke tempat yang jauh lebih baik dari tempat ini. Tanpa bisa berkata-kata lagi, Luhut hanya mengiyakan. Ketika keluar pintu, sepasang mata Luhut bakar kemudian. Matanya panas menyaksikan dominasi perempuan di balik punggung pria itu, dan beberapa lelaki tentunya. Sebelum sepenuhnya Luhut luput dari pandangan, kerumunan itu juga menampilkan segolongan orang berwajah oval, rambut keriting dan bergelombang, serta hidung mancung yang seperti menungging.